regresi. Analisa regresi ini digunakan untuk penelitian yang bersifat yang memiliki hubungan atau penelitian asosiatif. Nah, pada penelitian analisis asosiatif ini tentunya ada dua variabel, yakni variabel yang pertama adalah variabel bebas. Ada dua variabel, satu variabel bebas, yang kedua adalah variabel terikat. Variabel bebas disebut dengan prediktor, dan variabel terikat disebut dengan kriterion. Nah, analisa regresi dapat digunakan jika variabel tersebut, yaitu variabel prediktor dan kriterion, memenuhi 4 syarat. 4 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, harus ada logika yang menghubungkan antar dua variabel. Itu adalah harus terdapat logika yang menghubungkan variabel prediktor atau lebih kita sebut sebagai X dan variabel kriterion kita sebut Y, menghubungkan variabel X dan Y. Harus ada dua syarat, yaitu harus ada logika yang dapat menghubungkan X dan Y. Kenapa logika itu digunakan dalam hubungan X dan Y? Karena ini bersifat asosiatif, maka tentunya ada logika tertentu yang menghubungkan antara X dan Y. Jika dia terlepas bebas, maka hubungannya bukan hubungan asosiatif, bisa jadi adalah komparatif. Yang kedua, prediktor mendahului kriterion. Prediktor mendahului kriterion. Artinya, urutan prediktor lebih dahulu, baru setelah ada kriterion muncul variabel, setelah prediktor muncul kriterion. Contoh di mana prediktornya adalah remunerasi, harus mendahului pengukuran kinerja. Artinya, kinerja pegawai sebagai pengaruh atas pemberian remunerasi. Gampangnya kita contoh, X-nya adalah remunerasi. Y-nya adalah kinerja. Nah, kenapa X harus lebih dahulu daripada Y? Karena kalau remunerasi upahnya dinaikkan, maka kinerja naik. Bukan tidak dibalik, kinerja yang membaik baru diremun, tapi remunnya dulu baru ada kinerja. Artinya X
baru Y. Yang ketiga adalah terdapat pengaruh satu arah atau direct effect. Terdapat pengaruh satu arah atau direct effect. Direct effect di mana X sebagai prediktor secara langsung akan mempengaruhi Y sebagai kriterion. Ini adalah benar seperti ini modelnya. Tetapi jika dibalik, X seperti ini tandanya, ini adalah salah. Ini benar, ini salah. Nanti apakah akan terjadi Y akan mempengaruhi X? Ini nanti ada analisa jalur nanti. Tapi untuk asosiatif, analisa regresi asosiatif atau penelitian asosiatif itu salah jika dibalik. Tetapi nanti pada analisa jalur itu dapat digunakan analisa jalur. Berikutnya adalah yang nomor 4. Terdapat kontrol statistik. Kita ambil contoh gambar yang pertama. Ini adalah lingkaran Y. Ini X1, ini X2, ini A, ini B, ini C. Terdapat kontrol statistik di mana X1 mempengaruhi Y, maka memberikan kontrol pada X2 pada titik nilai A. A adalah variabel unik X1 dan Y. X1 dan Y2 dengan mengontrol X2. Berikutnya adalah Y A, B, dan C, X1, X2. Pada kursor kita ambil pada bagian C. 2. Maka C adalah variabel unik X2 dan Y dengan mengontrol
X1 dan yang ketiga Y A B C X1 X2. Ini artinya adalah di mana A ditambah B ditambah C ini adalah X1 dan X2 secara bersama-sama mempengaruhi Y, dan pada simultan metode yang berhitungan yang digunakan adalah R-square. Oke, berikutnya adalah sesi berikutnya pada halaman 176. Kita akan masuk ke bagian A, analisa. Analisa regresi. Menarik sederhana. Pada analisa regresi sederhana, ini digunakan apabila antar variabel mempunyai hubungan yang kuat, yaitu antar variabel kuat. Nah, yang kedua, skala pengukurannya merupakan skala interval dan rasio atau rasio, seperti yang kita pelajari pada pendahuluan 131, di mana skala pengukuran ada 5, dan ini adalah interval dan rasio pada analisa sederhana. Nah, untuk mengetahui menganalisa pengaruh X terhadap Y, digunakan sebuah persamaan model regresi di mana Y sama dengan konstanta ditambah beta X ditambah error pada populasi
Berikutnya adalah fungsi taksiran, di mana Y aksen sama dengan konstanta ditambah beta X untuk sampel. Yang perlu kalian ketahui bahwa untuk model regresi adalah menggunakan huruf Yunani, di mana Y sama dengan alfa, yaitu konstanta, ditambah beta X. Sedangkan untuk fungsi taksiran menggunakan Y aksen sama dengan A, yaitu konstanta, ditambah B, yaitu beta X untuk sampel. Oke. Nah, untuk memperoleh nilai A dan B dibutuhkan pasangan XY sebanyak N. Oke. Untuk mengetahui hubungan dan Y, diperlukan pasangan data. Pasangan datanya sebagai berikut. Nomor. Ini data X, ini data Y. 1, 2, 3, 1, 2, 3 ke N. X1, X2, X3, titik-titik X ke N. Ini adalah Y1, titik-titik-titik Y ke N. Nah, pada analisa data tersebut, yang ini mensyaratkan random, data random. Yang kedua adalah berdistribusi normal. Yang ketiga, homogen. Maka perhitungan data, kita lanjutkan. Perhitungan data X dan Y dapat ditentukan. Pertama adalah sama persamaan atau model regresi Y atas X. Yang kedua, linearitas. Regresi dan signifikansi Y atas X. Yang ketiga, koefisien korelasi. Korelasi dan koefisien determinasi.